Bagaimana sih caranya untuk mengurangi emosi negatif di dalam diri kita? Tonton videonya sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Improve From Within bersamaku Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Oke, kita ke pembahasan ya. Bagaimana caranya kita mengurangi atau menghilangkan emosi negatif? Tapi pertama-tama ya, kita harus tahu dulu emosi itu apa. Dan definisi emosi menurutku ya, menurut seorang Saint Pollux, emosi adalah sebuah apa ya, eh, alat bagaikan kayak kompas, kompas kehidupan lebih tepatnya, sebagai petunjuk kehidupan kita. Karena dari emosi itu kita bisa tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus maju atau apakah kita harus mundur gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak kompas gitu ya, feeling, emosi. Lalu kalau misalnya kamu tanya gitu ya, kenapa kita punya emosi? Emosi itu muncul karena cara kerja otak kita yang rumit gitu. Kalau misalnya disuruh menjelaskan itu bakal panjang lebar. eh yang alhamdulillahnya itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Yang kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya itu sangat berguna banget. Makanya kenapa aku bilang berguna? Ya sesuai sama definisi emosi menurutku itu tadi. Jadi kayak emosi itu kayak kompas kehidupan. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi itu yang sudah ada di dalam diri kita, itu bakal apa ya, bakal berguna banget, bakal enak banget gitulah. Hidup itu terasa nyaman seperti itu. Cuman kita harus tahu nih, kita harus tahu cara bermain emosi itu seperti apa. Kita harus tahu eh, emosi itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kita yang seperti itu ya, kalau misalnya kamu udah lihat video sebelumnya bahwa otak kita itu ya, alam bawah sadar kita itu nggak ngerti informasi yang masuk itu positif atau negatif. Yang otak tahu adalah memasukkan informasi atau emosi untuk melindungi diri kita gitu. Niatnya baik, cuman ya balik lagi ya, kayak apa ya, kalau misalnya kita nggak tahu ya kita bakal takutnya terjebak gitu sama otak kita sendiri. Nah, siapa aja yang membuat kita bisa nggak merasa ini ya, muncul muncul emosi negatif itu? Siapa aja sih yang membuat kita itu merasa emosi negatif itu muncul gitu? Kalau misalnya tanya siapa, ya jelas orang ya. Orang yang seperti apa? Orang toksik. Orang toksik itu seperti apa? Siapa aja gitu. Iya, orang toksik itu bisa banyak, bisa ditemukan. Itu tidak mengenal ras, agama, suku, semua bisa bisa toksik. Keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, terus misalnya orang-orang yang di sosial media gitu, kayak di Instagram, YouTube, TikTok, banyak itu. Intinya sesuatu yang berbentuk orang itulah, berbentuk orang itu bisa bisa memunculkan yang namanya toxic itu, toxic people. Terus kalau misalnya kamu tanya gitu ya, dari mana sih sumber emosi negatif itu muncul? Sebenarnya banyak ya. Tadi udah satu kan, dari orang-orang toksik itu bikin emosi kita itu jadi negatif gitu.
Kalau misalnya dari mana, kalau ditanya dari mana, bisa dari program media kayak TV, radio, YouTube, koran, sosial media gitu. Lalu apa lagi? Ya kalau misalnya TV, radio, YouTube, koran kan berita negatif gitu. Makanya kayak ada apa ya? Bukan pepatah sih, jadi kayak ada quote gitu. Bad news is a good news buat orang-orang yang bekerja di berita gitu. Bagus sih buat orang-orang yang kerja di berita-berita gitu, di media gitu. Cuman itu tadi, kalau misalnya kita nggak punya filter, kita nggak tahu gitu, kita nggak sadar apa yang kita masukkan ke otak kita melewati panca indera kita, itu bisa gawat gitu loh ya. Terus satu lagi, lingkungan toksik. Oke, lingkungan toksik, lingkungan itu bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, terus di mana lagi, lingkungan tempat kita tinggal, tetangga, seperti itu. Lalu juga musik. Oh, ini musik adalah, kalau misalnya kamu tahu gitu ya, dan lihat videoku sebelumnya, musik itu sangat berpengaruh dalam memasukkan informasi ke alam bawah sadar. Untuk lengkapnya kamu bisa lihat video sebelumnya tentang belief system. Terus apa jadinya kalau kita sering mengakses emosi negatif? Jawaban lengkapnya itu tonton aja video sebelumnya, 10 emosi yang menghalangi manifestasi. Di video itu udah aku jelasin secara lengkap gitu. Apa jadinya kalau misalnya kita sering mengakses emosi negatif? Itu berapa menit ya? 13 menit atau 19 menit gitu, aku lupa. Tonton aja, kamu setelah nonton video ini kamu mampir ke video sebelumnya, 10 emosi yang menghalangi manifestasi. Terus gini, mungkin kamu bakal bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya, bagaimana cara agar cara agar kita itu tidak merasakan emosi negatif? Ya nggak ada jawaban lain selain sadari gitu. Kita sadari faktor apa aja yang memunculkan emosi negatif. Kita harus tahu dari mana emosi negatif itu muncul. Nah, di video ini aku mau jelasin itu. Oke nih, sebelum melanjutkan pembahasan, aku ingin kamu dengarkan dan renungkan. Jawab pertanyaanku. Kamu capek nggak sih kalau misalnya kamu itu jomblo lama, itu single lama, kok kayaknya dapat pasangan tuh susah banget, kayak untuk deketin calon pasangan yang kita mau itu kok susah banget gitu loh, kenapa gitu? Atau gini, kamu saat ini ngerasa ragu gitu dengan pasanganmu sekarang dan ngerasa takut salah pilih, apakah ini bener gak sih pasanganku, aku pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya tapi aku kok masih bingung ya, apakah dia pasanganku yang tepat, apakah dia cocok untuk menjadi suami atau istri yang baik di kemudian hari? Atau kamu sering dijodoh-jodohin sama keluarga, teman atau tetanggamu gitu, tapi kamu ngerasa kayak nggak cocok sama tawaran mereka. Dan untuk ngerti maksudku seperti apa, lihat gambar ini deh. Nah, kalau kamu menjawab iya di salah satu aja pertanyaan, ya di salah satu itu semua, you really need this. The Art of Attracting Your Soulmate Private Class. Di kelas eksklusif ini, kamu bakal diajarin bagaimana menarik seseorang yang ingin menjadi pasanganmu dengan tepat dan effortless. Jadi ketika kamu mengetahui cara ini dan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh konsisten, calon pasanganmu akan datang dengan sendirinya. Oke, kamu nggak perlu effort, kamu nggak perlu kayak usaha setengah mati gitu, kamu nggak perlu mempelajari teknik-teknik yang ribet. Kamu tinggal
mengundang calon pasanganmu dan menjadi pasanganmu dan enjoy, nikmati kehidupan indahmu dengan pasangan barumu. Hubungi admin di WhatsApp 081995888877 sekarang. Karena mendapatkan pasangan yang kamu inginkan jadi lebih mudah dan pas. Faktor atau penyebab emosi itu muncul, terutama emosi negatif gitu ya. Yang pertama adalah dari kita sering membicarakan hal negatif. Oke. Contoh misalnya kamu kayak meso itu apa ya? Berkata-kata kasar. Ini kan? Berkata-kata kasar, terus berkata-kata yang semacam kayak ya fitnah, tuduhan gitu. Dan itu juga berlaku gosip. Oke. Gosip itu kalau misalnya kita sering-sering berbicara hal yang negatif, terus gosip gitu ya, itu kamu bakal apa ya, kayak emosi negatifmu muncul, energimu juga bakal habis untuk orang lain dan itu percuma gitu loh, buang-buang energi aja gitu loh. Mending kita ke apa ya, dimanfaatkan ke yang lebih baik gitu energinya. Lalu yang ketiga, negativitas dari orang lain. Oke, mungkin untuk poin yang satu atau poin dua ya, yang membicarakan hal negatif dan gosip gitu, kamu jadi pelaku yang berbicara negatif sama gosip gitu. Nah, poin yang nomor tiga, negativitas dari orang lain. Mungkin kamu tidak gosip, mungkin kamu tidak berbicara kata-kata kasar, cuman orang-orang sekitarmu gitu yang negatif, yang toksik lah. Itu juga bisa dari keluarga, teman, tetangga, apa teman kuliah, teman sekolah, teman game, terus apa lagi? Wah, banyak. Pokoknya yang berkaitan dengan orang, kita bakal ketemu orang-orang kayak toksik gitu dan negatif seperti itu. Yang keempat, berita negatif itu udah aku jelasin ya. Berita negatif itu ya kayak TV, mungkin bisa aja radio, bisa aja koran, bisa aja YouTube gitu. Intinya kita sering mengkonsumsi berita-berita negatif, kita jadi memunculkan emosi negatif. Sebagai contoh gitu ya, kayak orang yang misalnya kayak bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, ketika bangun tidur itu langsung lihat berita, itu fatal banget. Seperti yang aku jelaskan di tentang law of attraction gitu, yang bongkar total cara menggunakan law of attraction, bahwa bangun tidur itu kita ada di alpha state, kondisi relax, kondisi dimana otak kritis kita itu masih belum aktif, masih lemah, sehingga itu kalau misalnya dimanfaatkan untuk memasuki informasi-informasi yang positif, itu bakal tertanam di alam bawah sadar. Sayangnya adalah kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin kamu yang masih muda, pagi-pagi bangun tidur langsung lihat berita, langsung scroll Twitter yang tweetnya aja kita nggak tahu apakah itu positif atau negatif, itu bahaya banget. Oke, kalau misalnya kamu sering seperti itu, bangun tidur atau sebelum tidur kamu mengkonsumsi berita-berita negatif, lambat laun, cepat atau lambat, kamu bisa jadi orang yang toksik juga. Kamu bisa jadi orang yang negatif juga, atau kamu malah energimu itu kayak jelek aja gitu, kayak tiap hari itu uring-uringan, tiap hari marah-marah gitu. Oke, please, jadi ini bahaya banget kalau misalnya kamu bangun tidur gitu pagi-pagi langsung nonton berita. Oke, seperti yang kita tahu, jargonnya para pemberita-pemberita itu adalah bad news is a good news, ya kan? Good news buat yang kerja di pemberitaan
it's a bad news for us, untuk yang ingin menjaga pikiran kita dari hal-hal yang emosi jiwa gitu, emosi negatif. Lalu poin yang kelima, musik dengan lirik negatif. Lirik negatif ini bisa kayak termasuk kayak cinta-cintaan gitu, patah hati, terus tentang kayak kritik pemerintah, terus kayak apalagi lirik-lirik yang kasar, lirik-lirik yang penuh dengan umpatan itu eh, seperti aku bilang tadi ya, kalau misalnya kamu lihat video sebelumnya tentang belief system gitu, video-video sebelumnya gitu tentang belief system, musik itu adalah salah satu cara yang ampuh untuk memasukkan, memasukkan informasi apapun ke alam bawah sadar. Itu kita harus pintar-pintar untuk memasukkan informasi ke otak kita. Yang keenam, program media yang negatif. Ya, program media bukan hanya berita aja, tapi bisa aja kayak talk show tapi isinya itu julid, gosip gitu. Talk show yang kayak acara-acara yang bully gitu, pukul-pukulan, terus ya sesuatu yang bikin kita emosi aja. Walaupun ini ya, acara-acara itu kayak kita ngelihatnya, kita ngerasanya kayak happy, gembira, tapi itu sebenarnya memasukkan emosi negatif secara tidak sadar. Kayak misalnya kayak acara-acara yang ngebully gitu, kayak pukul-pukulan gitu, julid gitu. Oh, kita happy, kita nonton juga happy, mereka hahi gitu, mereka ketawa ke TV, kita juga merasa apa ya, merasa senang. Tapi alam bawah sadar kita akan mendorong ke emosi negatif. Akhirnya kamu juga bakal lama-kelamaan ya, kamu bakal kayak ikutan gosip juga, kamu ikutan ngebully juga. So please, itu kurangin. Itulah penjelasan bagaimana cara mengurangi emosi negatif di dalam diri kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.